kita lanjutkan materi kita ya terkait dengan bahasa pemrograman C++ ya dengan Visual Studio Code ya. Nah, di sini sudah saya aktifkan Visual Studio Code-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat studi kasus contoh menghitung gaji ya, yang sederhana ya. Nanti bisa Anda kembangkan sesuai kebutuhan ya. Nah, di sini kita berbasis project begitu ya. Kita aktifkan dulu ya lembar kerjanya ya. Kita klik new file ya. Kita create ya. Klik create new file ya. Kita tulis namanya menghitung, nama filenya gaji ya, .cpp ya. Kita create. Nah, ini sudah ada lembar baru ya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebelumnya contoh codingnya ya seperti ini. Kita copy dulu ya. Saya copy dulu nih contoh gajinya. Nanti kita bahas di Visual Code-nya ya. Nah, oke, di sini seperti biasa ini adalah pustakanya ya, Yosem dan String ya. Sini ada using namespace ya, biasa, dan ini adalah permulaan dari bahasa pemrograman dan penutupan ini ya. Nah, di sini ada beberapa variabel ya. Di sini saya membuat tipe datanya string khusus untuk NIP ya, nomor induk pegawai, nama karyawan, bagian, dan jabatan. Jadi ini akan diisi oleh tipe data yang string ya. Lalu untuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan ya, potongan kehadiran, potongan koperasi, gaji bersih ya, ini menggunakan double. Nah, double ini sebenarnya tipe yang memiliki data nilai desimal gitu ya. Nah, cuman mungkin karena biasanya gaji ini jutaan ya, maka saya akan saya rubah ya menjadi long aja ya tipe datanya supaya panjang gitu ya, long ya, long gitu ya. Nah, ini jadi nanti long ini nih satuannya bisa jutaan ya. Kalau tadi kan biasanya suka kurang ya digitnya kalau menggunakan double itu. Nah, di sini proses melakukan input data ya. Jadi kita nanti di program ini kita akan input ya dengan perintah getLin. Di dalamnya ada chin ya. Di sini nip, ini variabel nipnya, nama, ini variabel namanya, bagian, ini variabel bagian, dan jabatan ya. Ini untuk tipe data string ya. Lalu untuk tipe data long ya, ini gaji pokok ya, di sini sudah ada nih sama ya. Lalu tunjangan jabatan ya, tunjangan transport ya, tunjangan makan ya, ini. Nah, begitu juga potongan kehadiran ya, potongan koperasi ya, dan termasuk gaji bersih ya di sini nih. Nah, jadi ini adalah proses dimana kita akan memasukkan data dari kita ya, kita input ya dari user. Lalu dia akan menghitung ya, hitungnya itu adalah gaji pokok ya ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan transport, dan ditambah tunjangan makan ya. Ini penambahannya. Lalu dikurang ya potongan kehadiran dan potongan koperasi ya, pengurangannya. Ini proses rumusnya seperti ini. Nah, lalu setelah diinput ya, dihitung, baru ditampilkan. Nah, di sini adalah baris ke-45, ini ada menampilkan data penggajian ya. Nah, di sini data penggajian ditampilkan ya. Ada NIP, baru kita isi tadi NIP-nya, nama karyawan dan namanya, bagiannya, jabatannya. Ini tipe datanya string ya, sehingga nanti hasilnya apa yang kita input di atas ya di sini, maka dia akan ditampilkan di sini di bawah ya. Begitu juga gaji pokok ditampilkan, tunjangan jabatan, tunjangan transport ya, tunjangan makan, potongan, dan potongan koperasi ya, potongan kehadiran dan potongan koperasi. Nah, nanti
hasilnya akan ditampilkan gaji bersih dari sini nih, dari hasil perhitungan. Nah, lalu ditutup return ya. Nah, baru penutupan program ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita running ya, kita compile ya, kita run atau kita tampilkan dulu di sini ya. Contoh nih, kita run ya. Nah, ini kita isi dulu NIP ya. Misalkan KA karyawan 123, namanya Wiwin, bagian accounting, jabatannya staf, gaji pokoknya katakanlah 5.200.000, tunjangan jabatannya staf 500.000 ya, transportnya 300.000, tunjangan makan 250.000. Kehadirannya ada potongan enggak? Kalau dihadir terus berarti nggak ada ya, 0 ya. Potongan koperasi dia pinjam 300.000 sebulan dipotong ya. Maka ini adalah hasilnya, gajinya 5.950.000 seperti ini ya. Nah, atau kita mau buka di Command-Prompt ya, sini CMD Command-Prompt. Nah, di sini kita ketik menghitung gaji ya, enter. Nah, ini langsung kita isi ya, KA 123 Wiwin Helmina, bagian accounting, lalu jabatannya staf, gaji pokoknya 5.200.000, tunjangan jabatannya 500.000, transportnya 300.000, tunjangan makannya 250.000, kehadirannya dia potongan kehadiran nggak ada ya, potongan koperasi 300.000. Nah, ini maka di hasilnya ditampilkan seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh dari hasil bahasa pemrograman C++ ya, untuk menghitung gaji ya. Kira-kira itu saja untuk project hari ini, menghitung gaji ya. Silakan, ini codingnya dipelajari, Anda bisa download di Google Drive saya ya, apabila nanti Anda mengetikkan lumayan capek ya, atau yang penting dipahami gitu, nanti tinggal diolah lagi menjadi sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.